Halo, selamat siang teman-teman. Buat yang baru menonton, terima kasih. Dan hari ini saya sedang jalan-jalan ke kebun kelapa sawit yang di usia kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Ini tingginya sudah setinggi-tinggi ini. Jadi seperti ini. Dan nanti kita tanya-tanya sama teman. Nanti saya di sini ditemani sama teman yang banyak pengalaman yang di kampung kami ya. Nih. Oke. Jadi di sini ada dua, sana yang belakang sana itu yang masih kisaran usia 4 sampai 5 tahunan kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang tinggi-tinggi ini usia 25 sampai 30 tahun yang seharusnya sudah mengikuti program replanting. Jadi mungkin ada kendala atau mungkin nunggu giliran. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita tanya-tanya sama Mas Wahid namanya. Ini rambutnya saya kok jadi kayak gini ya, pirang banget ya. Ini pirang-pirang. Wah, ini asli loh teman-teman. Ini enggak semir tuh. Ngeri. Jadi asli. Jadi saya kebetulan lagi di kampung halaman di Riau, tempatnya daerah Kabupaten Pelalawan. Nah, di sini saya main ke kebun halaman, atau ini sebenarnya bukan kebun saya hanya mencontohkan, bagi-bagi ilmu, dan barangkali teman-teman yang masih penasaran tentang sawit, tentang mungkin juga kepengen investasi di perkebunan kelapa sawit, ini cocok juga. Nanti selebihnya nanti kita tanya-tanya sama teman saya yang saya sih banyak tahu juga, cuma karena saya juga lebih lama di Jawa ya, jadi saya hanya generasi penerus yang meneruskan juga merawat ya. Kita ini hanya generasi penerus begitu. Nah, ini dua jenis ini yang tinggi tadi yang seharusnya sudah mengikuti program replanting, yang kemudian nanti yang usia yang belakang sana itu, nah ini masih kecil-kecil, ini sudah mengikuti program replanting. Jadi program replanting itu kayak apa ya namanya ya, kembali ke usia muda lagi yang lebih produktif. Jadi mungkin seperti itulah secara gambarannya begitu. Nah, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana harga pasaran, harga per kapling, atau yang per kapling itu kan 2 hektar, jadi harga per 2 hektar itu bagaimana usianya dan bagaimana kayak kondisinya. Terus bagaimana yang misalkan masih kebun yang masih muda, usia 4 tahun sampai 5 tahun, berkisar harga berapa, peluangnya bagaimana, nanti kita lebih tanya-tanya. Oke, kita stop dulu sampai sini, nanti saya sambung di video setelah ini ya, karena saya mau ambil video dulu, nanti sebagai contoh-contohnya nanti saya hubungkan sama teman-teman. Nah, gitulah teman-teman, ini saya lagi jalan-jalan di kebun sawit yang usianya kisaran 4 sampai 5 tahun. Ya, ini. Dan yang belakang sana itu yang tinggi ya. Yang tinggi itu kisaran 25 sampai 30 tahunan. Begitu. Nah, di sini buahnya kalau udah seperti ini tuh keren sekali teman-teman. Nyenengin ya. Tuh di sana buahnya sudah sampai banyak banget. Oke, jadi nanti kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol. Oke, barangkali teman-teman mau ingin jadi petani. Petani itu enak loh, enak banget jadi petani. Nyenengin, apalagi petani sawit gini. Tuh. Oke teman-teman, mungkin suaranya agak jauh karena saya juga nggak bawa mikrofonnya. Jadi gini aja ya.
Asik ya? Asik lah. Asik. Sip lah, Sambil ya. merokok nggak apa-apa Mas Wahid? Oh siap. Iya, kita belum ngobrol sambil Nyulet. 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 Monggo. Jadi teman-teman, kemarin itu sempat banyak yang nanya peluang sawit, kemudian peluang investasinya bagaimana, jangka panjangnya, kemudian sawit itu apa sih, ya kan? Dan ada juga yang tanya bagaimana kalau beli, kisaran berapa, dapatnya seluas apa, kayak gitu loh Mas Wahid. Iya. Nanti mungkin Mas Wahid bisa sambil menjabarkan ya. Iya. Bisa ya. Kalau di sini kalau masalah pengetahuan tentang itu saya garis bawahi dulu ya. Ini bukan patokan yang pasti dan pengetahuan saya juga ya nggak sebanyak itulah Ya. intinya kan begitu. Setidaknya teman-teman bisa Gambaran, paham lah ya, bisa menggambar gambarannya gitu. Ya, dari segi investasi perkebunan sawit masih baik dan masih rekomendasi. Masih bagus ya, bagus, peluangnya lah. masih bagus peluangnya. Jadi yang hari ini Mas Said, kan kita sudah jalan-jalan tadi ya. Ya. Sudah lihat sawit yang usia tua, usia 25 ke atas sampai 30-an mungkin ya. Ya. Nah, yang di belakang kita ini sawit yang usia berapa Mas Said? 4 sampai 5 tahun. 5 tahun, betul. 4-5 tahun itu contoh buahnya, kita santai sini ngobrol. Dan gini Mas Said, untuk pertanyaan pertama nih. Peluang lahan untuk teman-teman yang mungkin mau datang ke sini, mau beli ya, ibaratnya mau lihat, itu butuh modal sebesar apa untuk dapatnya satu kapling ya, bahasanya satu kapling itu berapa luasannya Mas Wahid? Oke, kalau teman-teman yang mau beli untuk di Riau ini, kalau di sini dari segi pasaran harga lah ya, pasaran harga yang belum ikut replanting saja sudah mencapai harga 4 sampai 500 juta. Replanting itu bagaimana Mas? Replanting itu tanam ulang. Tanaman kedua ya. Kalau di sini baru masa tanam yang kedua. Nah, kalau yang sudah ikut replanting itu 500 sampai 600. Harganya. Itu dapat berapa hektar? 2 hektar. Satu kapling. Itu sudah produktif ya, sudah produktif, tanaman, berupa tanaman. Itu sudah termasuk sertifikat Mas? Sudah hak milik ya? Sudah hak milik. Nah, untuk teman-teman kalau mau mencari di sini dibilang susah, ya susah, karena yang jual ya jarang kan gitu ya. Nah, jarang banget orang yang jual. Kalau itu dengar-dengar kemarin ada juga yang harga 10 juta, 25 ya, sampai 40 juta, itu bagaimana Mas kondisinya? Wah, itu jaraknya sangat jauh ya, dan dari legalitas tanah juga kita nggak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin karena jauh ya. Karena jauh, terus cuma hak guna tanam saja. Jadi sewaktu-waktu diambil pemerintah mungkin nggak bisa protes kitanya. Begitu. Jadi yang lebih aman tuh kayak gini ya. Kalau peluang tenaga kerja bagaimana? Sangat banyak. Nah, ini informasi nih bagi yang mencari pekerjaan. Intinya kalau di Riau ini mau kerja pasti hasil. Itu intinya teman-teman. Kalau di sini sebenarnya cari pekerjaan, lowongan kerja, tapi kerja kasar ya di sini ya. Bentuknya kerja kasar. Seperti ini pemanen ya. Untuk yang ngangkutin buah sendiri. Betul. Yang bersih-bersih, perawatan juga sendiri, mupuk dan lain sebagainya, itu tenaganya harganya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Yang setahunya Mas Wahid, kalau untuk pemanen itu bagaimana sistemnya? Kalau pemanen tonase. Jadi 1 ton dibayar berapa? Nah, di sini bervariasi sih 120 sampai 150 per tonnya. Dan hasilnya dalam satu kapling atau 2 hektar itu tadi, itu dengan usia segini bisa mencapai berapa? Kalau yang baru yang usia ini bisa sampai 5 ton per bulan. Per bulan kalau meledak. Ini kebetulan habis trek ya, musim trek ya. Musim trek itu ada musimannya. Sudah buah pucuk lah kalau bahasa ininya ya. Nah, jadi ada perbedaan
ini karena ini ikut mitra, jadi mitra dari perusahaan. Kebetulan di sini mitranya nginduk dengan Asian Agri. Gitu. Nah, terus dari segi perawatan pupuk terjamin ready stock dan Nggak khawatir ya nggak kayak khawatir gitu. kalau masalah perawatan. Pupuk itu nggak khawatir. Karena udah menjalin mitra, Mitra, mitra iya. dengan perusahaan. Jadi kita menjual buah pun nggak boleh ke tempat lain, Ke tempat kecuali lain. harus ke mitra tadi. langsung ke perusahaan dan Langsung pengolahan ya. Iya, pengolahan. Kayak gitu. Oh gitu ya. Ini satu panen dalam satu kapling yang 2 hektar tadi bisa juga menembusin ke 1 sampai 2 ton berarti ya. Bisa Bisa ya. bisa. Anggapnya. Dan panennya berapa kali? Dalam sebulan itu 3 kali. 3 kali. Iya, biasanya per 10 hari panen. Anggap saja sekali panen 1,5 ton. Berarti 3 kali ya. Iya, Nah, dalam 3 kali itu anggap aja rata-rata 1,5 ton. Berarti ketemu berapa itu? 4,5 ton. 4,5 ton. Iya. Dikali dengan harga sekarang berapa, Mas? Sekarang harga sawit terhitung hari ini ya, itu 2000. Ini masih terbentur komedel ya. Iya. Nah, dari komedel, dari bobot ya, itu masih 2000 berapa ya kemarin? Nyampe 2000 kayaknya. Sampai 2.000. Nah, 2000 lebih. 2000 Berarti lebih. kalau misalkan tadi 4 ton dikali 2.000, ketemu berapa satu bulan? Wah, banyak itu Mas. Banyak ya kan? Males ngitung lah. Luar Wah, biasa itu. duit teman. orang soalnya. Duit orang. Duit orang. Nah. Jadi itu hanya gambaran teman-teman, tapi yang sekiranya mungkin bisa teman-teman atau pelaku petani ini, jadi begitulah pendapatannya sebagai petani sawit. Jadi, Dan di sini ada juga yang mau pakai sistem swakelola. bagaimana Jadi itu? pribadi dikelola pribadi ya kan. Nah, itu sistemnya gotong royong pribadi. Nah, itu tetap dapat bantuan BPDP. Tapi untuk yang daerah sini, Ukui, untuk yang di Kampung Baru swakelola belum jalan karena belum pemberkasan belum Itu beda di dengan ACC. yang kelompok tani ya Mas Wahid? Beda Ya. Nah, ada desas-desus ya antara mitra dan swakelola. Banyak sih, ada yang bilang kalau mitra dengan Asian Agri bibit ditentukan, kita pakai Topaz, katanya merugikan petani. Tapi ya itu bisa jadi omongan seperti itu berubah kepentingan. Iya, betul. Bisa jadi Dan kepentingan. kita petani kan nggak tahu ya. Nggak tahu, bukan yang ahli yang berbicara masalahnya. Saya juga bukan merasa paling tahu nih. Iya, betul. Hanya menengahkan informasi lah. Jadi lebih baik Dan kita bisa jadi justru lebih bagus ya. Iya, Bisa jadi kita lebih belum bagus. tahu kan, kadang belum nanya sudah menjas. Nah, itu yang itulah, apa? Kebanyakan orang seperti itu ya. Padahal ada yang bilang yang sistem buah Topaz yang jenis, kalau orang awam ngomongnya buah Malaysianan ya. itu buah bobotnya nggak banyak, tapi menang di buahnya ya. Iya. Banyak buahnya. Banyak kelebihan ya itu pastilah tadi. Ya, pasti. Ya, contoh dia buah ringan memang, tapi jumlah buahnya banyak dan digemburkan pelepah pendek. Jadi volume tanam lebih banyak. Gitu. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Jadi menutupnya dari jenis yang lama, dari jumlah banyak dan jumlah tanamnya jadi banyak juga. Jadi kalau info yang sebelumnya saya dengar itu dalam 2 hektar itu bisa nembusin 140 sampai 160, itu benar Mas ya? 1 hektarnya. Iya, maksudnya pohonnya. Jumlah pohonnya. Iya, betul. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau pelepah pendek kayak gini berarti bisa aja nyampe ke 160 ya berarti ya. Per hektar. Ya, betul, bisa. Kayak gitu. Bisa. Itulah teman-teman. Jadi kita ini hanya generasi penerus ya. Generasi penerus atau ibaratnya ya penikmat dan perintis lah. Semoga bisa jadi perintis ya. Seperti orang-orang tua kita yang dulu atau yang sudah lama di sini. Ya, dari gitu. Tran ya, dari Tan konversi di tahun 93 di sini kalau nggak salah, di tahun 93. Betul, kalau orang tua saya dulu itu di tahun 90-an 90 sini ya. Begitu. 890 ya berarti ya, kayak gitu. Jadi di sini pasaran harga itu yaitu tadi banyak sultan.
harga berapapun dilahap. Nah, di situ makanya sangat tinggi. Karena prospeknya juga ya. Mungkin Mungkin mereka di situ prospek ya, prospek. Jadi kalau mereka itu karena uang nganggur mungkin ya, Iya. jadi nggak mikirkan putaran uang itu, Betul, beli betul. dengan pengembalian modal dia beli itu nggak Bagaimana? dipikirkan. Nah, Nah, yang itu penting aku punya punya lagi, modelnya. ada Aha, orang jual kita betul, beli betul, lagi, betul, gitu ya. betul. Betul. Uangnya Sebenarnya nganggur. uangnya nganggur. Begitu. Jadi nggak heran kalau di sini tuh mungkin anak-anak muda itu sebenarnya dia juga sultan ya kan. Iya. Sultan. Kenapa? Bukan sultan lah bahasanya, kita orang punya kayak Nah, gitu aja Mas ya. Kalau sultan mungkin kita berat bahasanya berat, ya. berat Berat. banget kalau sultan ya Berat. kan. Orang Jadi punya Mas lah. Wahid kata dengar-dengar saya sampean punya kebun yang baru mulai merintis nih. Ya, sangat merintis. Iya. Merintis kritis. Nah, itu dia. Merintis kondisinya gimana Mas? Wah, Itu kondisinya kacau lah Mas. Ya, terbentur di modal karena ya harga pupuk tinggi, ya, ya kan? betul. Perawatan juga tinggi sekarang. Karena dapat beli lahan berapa harga Mas? Saya ngambil kurang lebih di angka 40 40 juta teman-teman. kosong ya, Kosong. Mas, 1 berarti, hektar itu 1 hektar 40 juta. berarti belum ada bibit tanaman ya? Belum. Nanti kira-kira untuk kayak pembibitan itu, maksudnya masa tanam itu harga berapa itu? Bibit yang mau ditanam. Iya. Bibit yang mau ditanam biasanya di sini kalau yang sudah layak tanam harganya 25 sampai 50. Tergantung jenis. 50.000. 50.000 satu pohon bibit ya, yang sudah bisa tanam. Nah, sedangkan Mas Wahid jenis tanamannya adalah tanaman cabut dengan Mariles. Mariles. Leles ya kan. Nah, Jadi mariles. Mari kita leles dari bibit yang sudah tukul. Ya. Bahasanya tukul, Jawa tukul. Nah, tapi dari yang sudah saya lihat pengalaman orang dari bibit dari pohon tua tanaman pertama PT Asian Agri yang tanaman tahun 93-an ya mungkin ya, kurang lebih lah antara itu rentannya, itu sudah ada dan hasilnya nggak kalah jauh dengan bibit kan? indukannya. Iya. Nah, masih bagus. Itu layak lah. Layak. Itu begitu. Jadi bisa juga beli yang bibit unggul dari kecambah sampai yang ibaratnya siap tanam, itu juga banyak juga yang menjual. Jadi kayak gitu. Atau opsi lain yang minim budget kita tapi hasil pun nggak kalah bagus. Iya. Dari bibit, mau pemilihan bibit yang bagus, yang baik. Jadi kayak gitu untuk kita tanam lagi itu juga bisa dengan sistem tadi lah. Leles mariles atau yang kita milih bibit cabut kayak gitu teman-teman. Nah, peluangnya bagaimana untuk jangka panjang sebenarnya untuk sawit? Tetap bagus ya? Masih bagus Ya, intinya ngambil aman deh kalau untuk kita keturunan petani ya, petani sawit ya. Karena soalnya gini, untuk apalagi pemerintah sudah gemborkan mau diolah sendiri segala macam di Indonesia, dalam negeri. Jadi kayaknya prospeknya masih bagus dan terbuka lebar dari segi tenaga kerja, lapangan kerja ya, lapangan kerja. Peluang-peluang itu, atau kalau punya budget kan lebih baik ya kita memiliki. Entah itu yang dijual siapa, perhitungannya bagaimana, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu loh teman-teman. Jadi ini sekedar sharing-sharing aja. Mungkin teman-teman juga yang banyak juga nanti yang penonton kita yang dari Riau, khususnya boleh deh komen dikoreksi ya. Ini nggak menggurui, hanya informasi ya nggak tanpa panduan lah ya. Kalimantan dan lain sebagainya itu kan beda tempat ya, beda tempat, pastinya juga berbeda. Jadi kayak gitu dari tempat kami, dari segi tenaganya berapa, dari hak pilihnya bagaimana, peluangnya juga mungkin teman-teman bisa saling mengoreksi lah ya kayak gitu. Nah, ini adalah hanya sekedar kita membagi informasi yang kita dapat ya di jalan-jalan lah ya. Enggak yang dari sumber-sumber pasti. Betul. Jadi gitu ya Mas Wahid. Itu generasi keberapa? Pertama.
saya juga dong generasi Iya. pertama ya termasuknya ya begitu. Generasi pertama. Generasi pertama. Generasi penikmat. Iya. Masih gitu ya kan, Iya, Mas. masih penikmat. Dan ini kita lagi berusaha untuk yang generasi perintis ya. Perintis. Perintis itu kayak Mas Wahid ini lagi sedang menggarap beli lahan baru. Ya masih kosong tadi kita sudah dengerin. Kalau beli plasma belum mampu, Mas. Mahal. dari apa harga kisaran Harga, ya. iya. Berapa tadi Mas Wahid? Waduh. 400. Setengah M ya. Setengah bahasanya. Iya betul 500 sampai 600. Iya. Bahkan ada yang buka penawaran 700 juta loh. 700 juta. Itu masih nego tapi nego ya. Maksudnya bukan harga tetap gitu. Hanya pasaran. Tapi tergantung juga dari segi kondisi lahan, posisi. Posisi. Apabila sudah kayak gini mungkin bisa dilihat dari 3 bulan terakhir pendapatannya berapa rata-rata, itu juga menentukan harga tempat strategis, ibaratnya tidak berbukit, jalan bagus, banyak faktor sih yang mempengaruhi harga. Itu sudah pasti, mungkin sama halnya di mana-mana lah di Jawa ya. Cuma bedanya kalau di kita itu sekali tanam ini nggak banyak perawatan dan lain sebagainya ya Mas Wid ya. Kalau perawatan rutin mungkin tinggal pupuk ya kan, sama menggenjot hasil ya. Iya, untuk menggenjot hasil, sama cara panen yang baik mungkin itu. Betul. Nah, jangan lupa mampir juga ke konten saya. Iya Mas Wahid punya channel juga nih, lagi sama-sama kita lagi membangun. Ya seputaran informasi sawit juga istilahnya ya sawit juga kita lah. Sharing masalah ya panen, terus kesulitan panen dari panen. Jadi ada 2 opsi ya kan yang kita pakai di sini. Panenan yang sudah awal tanam dan yang sudah replanting. Tentu ada perbedaan ya dan kesulitan itu. Terus dari segi perawatan juga ya. Dan ada yang tanaman pribadi tapi bukan arealnya sudah tidak plasma lagi. Sudah plasma ya. Terlepas dari mitra tadi berarti ya. Lepas dari mitra dan lahannya juga udah bukan lahan plasma. Dan gini Mas Wahid, sempat ada juga yang nanya kan, kalau kita itu bingung nggak sih dari segi menjualnya hasil ini. Tadi kalau sudah mitra kan pasti ada, nggak bingung lah kan. Bagaimana yang ibaratnya sistemnya pribadi tapi nggak kepingin ikut mitra, atau mungkin ada yang nggak mitra kayak gitu, bagaimana? Selanjutnya nanti ada juga yang itu kendalanya ada nggak sih kita itu dari segi petani sawit itu? Jadi persaingan pasti. Terus kalau dari tidak mitra, jadi kayak perusahaan dan pemerintah sendiri mau membuat ISPO. ISPO itu kayak sertifikasi kebun. Sertifikasi kepemilikan berarti? Iya. Bukan? Ya, ISPO itu misalnya plasma kita didaftarkan, masuk standar ISPO. Nah, itu harga jelas nanti dibedakan. Oh, begitu. Target pemerintah seperti itu. Nah, untuk petani yang tidak punya lahan plasma atau membuka di luaran plasma, tapi pengen ikut ISPO itu sangat bisa. Bisa juga. Tapi speknya harus sesuai standar kelulusan ISPO. Nanti ada pengecekan juga berarti ya? Pasti. Nah, itu keuntungannya banyak. Jadi kayak dari segi harga pasti dibedakan. Nah, gitu ya. Sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya peluangnya. Apalagi kondisi kayak gini, petani itu jangan dianggap sepele gitu, maksudnya kayak gitu. Betul. Jangan malu lah intinya. Jangan malu jadi petani. Jadi anak petani, jadi petani kayak gitu. Karena semua itu memang butuh kita ditelateni ya. Iya, betul. Itu sama aja. Jadi kadang ada yang berasumsi, wah hidupnya Riau di hutan, weh. Iya, betul. Saya betul. Sangat nggak jauh kali Mas Wahid ya. Iya. Orangnya, saya juga punya sering kali, bahkan mungkin orang terdekat saya pun sempat ada bilang gitu, wah di Riau itu di hutan, alas semua. Memang ini betul. Karena saya juga nggak bisa menyatakan bahwa enggak kayak gitu, nggak bisa, karena kadang perkebunan juga betul. Ada pengalaman teman banyak ya di sini anak petani yang kuliah di Jawa segala macam, dapat jodoh lah. Betul. Jodoh tuh minder karena wah di Riau di pelosok kayak gitu segala macam. Ya karena belum lihat sih ada pohon duit ini ya kan. Sama ya sebenarnya teman-teman, bahkan hasilnya bisa mencapai di atas ya. Wah, sangat tetangga kita juga. Kalau kita kan sebagai perintis yang masih mungkin di bawah, ya betul lah.
butuh waktu yang panjang, nunggu segini usianya yang bisa panen aja kita butuh waktu berapa tahun kayak gitu. Dan peluang untuk buruh di sini kalau mau kerja saja banyak. Nyari 150.000 sehari sangat gampang. Yang penting mau kerja, kualitas kerjanya baik, insya Allah Pasti dipakai digoda orang. terus ya. Nah, pasti dicari orang di sini. Nah, jadi kayak kalau kita merantau ke kota metro misalnya, itu kan kayak yang kita lihat-lihat lah di media, susah nyari makan segala macam. Ya barangkali ini bisa jadi sebuah informasi ya. Teman-teman mungkin nggak perlu harus ke luar Betul. negeri, di negeri kita sendiri aja masih Banyak peluang. peluang. Begitu di sini pun upah gajinya pun bukan sistem yang kayak UMR, tapi kadang juga ada yang sistem paruhan. Masih ada banyak ya banyak. separuhan, jadi berapa hasilnya nanti sekalian sudah yang merawat. Bahkan juga ada juga yang hasilnya dari sini hidupnya di Jawa, itu bagus juga ya Mas Wahid? Banyak ya, banyak gitu. Itu banyak juga yang keren investasi. sekali ya. Kita nggak harus ibu, kita membutuhkan orang yang kepercayaan berarti kepercayaan. Kalau itulah, kalau misalkan teman-teman juga bisa kita jadi yang jujur, bisa dipercaya, kemungkinan kita disuruh merawat ya kan. Bahkan ada bagi hasil ya, misalkan saya punya ibaratkan 4 hektar. Kamu mau merawat, saya bagi jatah 1 hektar. Begitu sistemnya ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi tinggal kita mau atau tidak. Nah, ya seperti itu. Jadi hak 1 hektarnya adalah Mas Wahid. Oke, Mas Wahid, karena kondisi kita juga ini agak di sini, terus cuaca juga mendung. Nah, ini mulai rintik-rintik ya. Ini ruangan kita podcastnya. Podcast outdoor ini. Outdoor, Alami. langsung ke lokasi. Jadi teman-teman nanti saya perlihatkan beberapa buah tadi sudah, dan bagaimana nanti di next video. Jadi ini terima kasih, saya sudah sama teman Mas Wahid. Mas Wahid siapa namanya Mas Wahid? Wahid Pangestu. Wahid Pangestu. Jadi ini sebenarnya kita sama ya Mas Wahid ya. Sama-sama satu angkatan dulu juga. Jadi kayak gitu. Jadi ini sharing-sharing. Nanti teman-teman yang mungkin tahu kok ada yang salah dari kami, boleh bisa dikoreksi di komentar ya. Jadi kita niatnya adalah bagi-bagi, terus bagaimana informasi ini, peluangnya seperti apa. Nah, itulah jadi niat kami seperti itu. Oke, teman-teman. Cuaca sudah tidak mendukung. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, Mas Wahid juga punya ada nama YouTube-nya Pucuk Egrek. Pucuk Egrek teman-teman, nanti bisa dicari Pucuk Egrek. Oke. Dan di sini sama juga ya, jangan lupa di subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.